Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya pemulih. Gaya pemulih pada gerak atau getaran harmonis juga. Jadi masih dalam topik gerak atau getaran harmonis. Dari namanya pulih. Kalau orang bilang pulih berarti udah pulih, berarti itu kita udah kembali sehat. Jadi pulih artinya itu kembali. Kalau gaya pemulih yaitu gaya yang mengembalikan. Mengembalikan kemana? Itu akan kita lihat pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Gaya pemulih itu nanti akan ditinjau dua. Gaya pemulih pada bandul dan gaya pemulih pada benda yang digantungkan pada bekas. Jadi benda yang digantungkan pada bekas akan bergetar juga dia, dan berarti ada gaya yang mengembalikan, yang memulihkannya. Sekarang sebelum melihat gaya pemulih ini, kita gaya pemulih pada bandul. Jadi bandul itu ini gambar dari benda yang digantungkan dengan tali seperti ini. Ini benda digantungkan dengan tali yang panjangnya L, ini panjangnya L, ini panjangnya L juga, ini panjangnya L juga, ini panjangnya L juga. Jadi panjang tali yang ini L juga. Ini L, ini L, ini L, ini L juga sama. Waktu dia berada dalam keadaan seimbang, dia posisinya begitu. Kemudian waktu disimpangkan, diberi gaya, maka ada gaya mengembalikan nanti ke titik seimbang. Pas dilepaskan dia kembali ke titik seimbang. Berarti ada yang menarik ke titik seimbang. Pas dari titik seimbang, lewat dari titik seimbang, nanti ada yang menarik lagi ke titik seimbang. Lewat dari titik seimbang dan menarik lagi yang menarik. Sehingga dia pas ke kiri dari titik seimbang, ada yang menarik ke kanan. Lewat dari ke kanan dari titik seimbang, ada yang menarik ke kiri. Jadi gaya pemulih itu berarti gaya yang mengembalikan benda ke titik seimbang. Lewat dia ke kiri, dikembalikan ke titik seimbang, ke kanan. Lewat dia ke kanan dari titik seimbang, dikembalikan ke kiri. Jadi gaya pemulih artinya gaya yang mengembalikan benda ke titik seimbang, yang memulihkan ke titik seimbang. Itu artinya gaya pemulih. Kemudian ini alfa. Alfa adalah sudut simpangan tali saat simpangan benda itu Y. Jadi simpangan itu saat posisi benda dari titik seimbang Y. Jadi kalau begitu ada L, ada Y sebagai sisi hadapan sudut, L sebagai sisi miring. Nanti kita ada kaitan antara hadapan, depan dan miring, itu berarti sin. Kita bisa tulis sin alfa Y per L, depan per miring. Kemudian di bawah dibikinkan lingkaran. Itu mengaitkan antara gerak melingkar dengan getaran. Karena getaran itu dapat ditinjau, dapat dipahami dari proyeksi gerak melingkar. Jadi ini benda yang bergerak melingkar. Proyeksinya nanti di bawah ini. Kalau benda awalnya di sini, yang merah. Kalau yang hitam benda yang melingkar, yang merah menggetar, bergerak. Jadi getarannya horizontal seperti bandul. Jadi bandulnya ayunannya di sini. Yang sebetulnya yang getaran yang ditinjau dari gerak melingkar dari sebuah benda, proyeksi dari gerak melingkar sebuah benda adalah getarannya yang ini. Jadi seperti ini getarannya. Pada gerak melingkar ada sudut simpangan, sudut tempuh theta. Theta ini mulai dari 0 sampai 360 derajat besarnya. Sedangkan sudut simpangan tali itu alfa. Yang alfa ini saat simpangannya Y. Kalau simpangan alfa paling besar, nanti saat simpangan Y-nya paling besar, yaitu A. Jadi tidak pernah alfa ini besar dari 90. Tidak pernah alfa ini sangat kecil. Untuk gerak harmonis, alfa ini sekitar 15 atau 10 derajat. Jadi paling besar saat simpangannya seperti saat benda di simpangan terbesar, ini simpangannya A. Kalau jari-jari lingkaran sama dengan jari-jari lingkaran R, itu paling 15 derajat atau 10 derajat. Supaya dia harmonis. Kenapa? Yang harmonis itu proyeksi gerak melingkar beraturan pada diameter. Gerak getaran harmonis, getaran di sini horizontal. Jadi hendaknya ini juga mendekati horizontal.
Supaya dia horizontal maka alfanya kecil, sudut simpangnya kecil. Kalau sudut simpangnya besar sudah melengkung dia, tidak horizontal lagi, tidak garis lurus dia lagi. Dan supaya getarannya harmonis, dan ini mendekati diameter lingkaran, menyerupai diameter lingkaran yang lurus, maka hendaknya talinya panjang. Supaya ini lurus. Kalau talinya pendek maka kelengkungnya besar itu. Supaya kelengkungannya kecil maka talinya hendaknya panjang. Maka itu gunanya diperlihatkan melingkarnya di lingkaran di bawah ini. Sekarang kita tinjau gaya pemulihnya lagi. Itu makna dari gambar gaya pemulihnya. Supaya kelihatan gaya pemulihnya maka gambar ini kita perbesar. Yang gaya pemulih diperlukan pada sini. Ini tali yang panjangnya L, ini tali yang panjangnya L. Agak dimiringkan aja sedikit. Nah, ini sudut simpangannya alfa supaya kelihatan. Ini saat simpangannya Y tadi, sudut simpangannya alfa. Ini benda beratnya W. W itu M kali G, berat ya, bukan omega. Dan kalau kita bikin perpanjangan tali di sini, garis putus-putus, maka yang ini vertikal, W juga vertikal ke bawah, maka kalau di atas alfa, di bawah ini juga alfa. Kalau di bawah ini alfa, maka kalau kita bikin garis proyeksikan ke sini, sudutnya 90 di sini, berarti kalau ini 90 berarti W sebagai sisi miring. W sebagai sisi miring, maka yang di depan sudut ini W sebagai sisi miring, maka ini sisi hadapan sudut. Maka sisi hadapan sudut nilainya tentu sisi miring W sin alfa. Maka ini nilai W sin alfa. Titik seimbangnya di sini tadi. Maka W sin alfa lah yang menuju. Maka ada di sini nilai W sin alfa. Maka W sin alfa lah yang menuju titik seimbang. Berarti W sin alfa lah yang mengakibatkan benda kembali ke titik seimbang. Berarti W sin alfa lah yang sebagai gaya pemulih. Jadi gaya pemulih pada bandul yaitu W sin alfa. Berat benda W sin alfa. Itu yang sebagai gaya pemulih, pemulihnya pada bandul. Dan pemulih. Karena dia disimpangkan ke kanan, jadi gaya pemulih disimpangkan ke kiri, gaya pemulihnya ke kanan, maka gaya pemulih melawan dari gaya penyimpangan, jadi ini diberi tanda min. Jadi kalau ada gaya, tentu ada percepatan. Karena dasarnya F itu sama dengan M kali A. Hukum Newton 2. Ada gaya, ada massa benda, ada M, ada N kali G, ada W-nya M kali G, berarti ada M, ada massa. Tentu akan timbul percepatan. Kalau gaya pemulih yang bekerja di sini, F-nya F pemulih, mengakibatkan benda kembali ke titik seimbang. Dan setelah lewat lagi kembali lagi, yang mengakibatkan benda bergetar, bergerak bolak-balik. Jadi gaya pemulih itu menimbulkan percepatan getaran AY. Maka secara umum, secara keseluruhan kita bisa tulis gaya pemulih itu, F pemulih itu sama dengan M kali AY. A getaran. Sedangkan gaya pemulih pada kalau ditinjau untuk bandulnya, gaya pemulih pada bandul itu W sin alfa, di mana sin alfa itu Y per L tadi. Maka ini boleh diganti dengan Y sin alfa, boleh diganti dengan Y per L, panjang tali. W-nya boleh diganti dengan M kali G, pakai tanda min. Maka dalam hal ini gaya pemulih itu M kali AY, gaya pemulih juga boleh diganti dengan MG Y per L. Tentu MG Y per L min MG Y per L kan sama dengan M kali AY, karena sama-sama gaya pemulih. Maka kita bisa tulis MG Y per L itu akan sama dengan M kali AY. M-nya bisa dieliminir. Maka akan dapat min Y kali Y per L sama dengan AY. AY boleh kita ganti dengan, pada pertemuan sebelumnya kita mendapatkan AY itu min omega kuadrat kali A sin omega T. A sin omega itu saja kita sebut A sin omega T itu kita sebut dengan Y. Maka
AY itu min omega kuadrat Y, min omega kuadrat Y. Maka AY boleh diganti dengan min omega kuadrat Y. Y-nya bisa dieliminir, dihilangkan, maka min-nya juga bisa dihilangkan, maka GY per L itu akan sama dengan 2V omega-nya ganti dengan 2V per T dikuadratkan. Atau 2V per T saja sama dengan akar, Y-nya ada, Y-nya bisa dihilangkan. Maka 2V per T aja akan sama dengan akar Y per L. Maka T aja akan sama dengan 2V akar L per J. Kira-kira seperti itu. Jadi dari gaya pemulih kita dapatkan periode ayunan yang sudah kita eksperimenkan, lakukan percobaannya pada video pertama dulu. Maka pada video pertama itu untuk ayunan kita dapatkan kemarin kalau talinya panjangnya sama maka periodenya sama. Karena periode ayunan pada bandul hanya bergantung pada L, tidak ada bergantung pada massa dan yang lainnya. Kemudian walaupun pada percobaan itu massanya diganti dari 100 menjadi 150 gram, dari 100 gram menjadi 150 gram, kalau talinya tidak panjangnya sama, maka periodenya sama. Waktu talinya diperpanjang dari 60 menjadi 78, kurang dari 80 itu, maka periodenya berubah dari 1,6 berapa? Pokoknya bertambah besar periodenya. Dapat dilihat pada periode ya, pada getaran nanti pada video getaran untuk yang pertamanya ya, dapat dilihat pada percobaan itu. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah benda dengan massa M digantungkan pada tali yang panjangnya 40 cm. Jika G sama dengan percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan periode ayunan benda tersebut pada tali. Tentukan periode ayunan benda tersebut. Barangkali tidak perlu dibahas, itu terlalu gampang barangkali. Tapi kalau ada permasalahan, ada yang perlu dikomentari, boleh diberikan, dimasukkan pada komentar di video ini nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.